Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ridwan, mahasiswa RPL Pendidikan Vokasi Teknik Mesin Universitas IPB Semarang, tahun akademik 2025. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tugas mata kuliah Teknik Penjajahan Roda, yaitu sub pada balancing dan sporing. Dosen pengampu Bapak Nurul Burhan, Magister Pendidikan. Oke, langsung saja. Pertama yaitu pengertian dari spuring. Spuring adalah proses untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan roda-roda dengan jalan, melakukan penyetelan pada komponen steering dan suspensi, dengan tujuan agar roda-roda bisa lurus secara horizontal dan vertikal. Kemudian yaitu faktor dari sporing itu sendiri. Pertama, chamber, yaitu chamber adalah kemiringan roda terhadap garis vertikal jika dilihat dari depan atau belakang kendaraan. Ya, jadi ada kemiringan roda. Ini foto atau gambar dari chamber. Chamber itu ada dua, ada chamber positif, ada chamber negatif. Kemudian faktor yang kedua adalah caster. Caster adalah kemiringan steering axis inclination jika dilihat dari arah samping. Nah, ini kemiringan oleh kontak point sama lead point. Kemiringan dilihat dari arah samping. Kemudian yang ketiga adalah toe angle. Toe angle adalah perbedaan jarak antara roda depan dan roda belakang. Jarak sumbu ya, atau jarak garis tengahnya toe angle antara roda depan dan belakang itu berbeda. Karena nanti dari toe angle ini ada toe in, ada toe out. Kemudian poin 4 adalah turning radius, yaitu sudut belok. Turning radius adalah sudut masing-masing roda saat kemudi diputar maksimum. Ya, ini seperti gambar turning radius, ya, sudut masing-masing roda saat kemudian diputar maksimum. Ini akan dia membentuk sudut seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yaitu alat melakukan sporing. Ya, yang pertama tempat sporing ya atau lip. Ya, ini gambarnya car lip juga boleh ya, atau tapi ini khusus karena untuk sporing. Digunakan untuk menaikkan mobil ke atas sehingga dalam melakukan sporing ini diberikan kemudahan. Jadi mobil masuk, kita angkat, tinggal di setting alat-alat selanjutnya. Kemudian yaitu penapak roda, digunakan untuk menapakkan roda-roda depan ya. Ini bentuk penapak rodanya seperti ini, bentuk penapak roda pada saat digunakan di roda belakang. Kemudian ini bentuk penapak roda yang digunakan di roda bagian depan ya. Selanjutnya yaitu 3, penjepit roda dan dudukan sensor ya, digunakan sebagai dudukan di mana untuk meletakkan sensor pada pengujian sporing ya. Ini penjepit roda dan dudukan sensor kita pasangkan pada velg ya di 4 roda mobil. Kemudian adalah sensor sporing, digunakan untuk membaca kelurusan roda sebelah kanan dan kiri ya. Ini sensor sporing. Jadi setelah penjepit roda dipasang, kemudian kita pasang sensor sporing di 4 roda kendaraan ya, atau mobil. Kemudian monitor sporing, yaitu digunakan untuk mengolah data-data selama melakukan sporing ya. Ini monitor ya, untuk digunakan untuk mengolah data-data selama melakukan sporing ya. Kita masukkan data jenis mobil apa, Asia atau Eropa, nanti kemudian berasal ketemu Asia, itu contohnya seperti mobil apa, Avanza, Xenia atau Innova ya. Itu kita masukkan data-datanya terlebih dulu nanti di sistem CPU dan monitoring ya. Kemudian yang 6 adalah kabel data sporing, digunakan untuk menghubungkan dan mengirim data yang dihasilkan pada sensor ke monitor ya. Jadi kita pasangkan pada sensor ya, kemudian ke monitor agar hasil data yang dibaca oleh sensor itu nanti akan terlihat pada monitor.
Selanjutnya yaitu langkah kerja. Pertama, persiapan, yaitu memasukkan mobil ke dalam bengkel, ya. Oke lah kali itu sekarang akan dilakukan sporing. Kedua, melakukan balancing, ya. Pertama adalah lepas seluruh roda yang terpasang pada kendaraan. Kemudian yang B, setelah roda terlepas satu persatu roda dibalancing ke mesin balancing, ya, seperti ini. Satu persatu kita copot, nanti diperiksa satu-satu. Yang C, lepas semua pemberat yang menempel pada roda. Kemudian setelah dilepas, masukkan data roda pada mesin balancing meliputi diameter, lebar, jenis dari roda serta jarak antara mesin balancing dengan roda yang terpasang. Ya, itu langkah-langkahnya. Kemudian tutup roda dengan alat balancing, ya, seperti gambar ini, seperti ditunjukkan oleh gambar. Kemudian biarkan roda berputar selama 15 detik pada mesin balancing, ya. Yang G, lakukan pengamatan hasil yang terdapat di mesin balancing, ya. Selanjutnya, pada mesin balancing akan muncul angka menunjukkan berat timah yang dibutuhkan oleh roda. Nah, setelah kita mengetahui berapa kebutuhannya timah nanti dipasang roda, potong timah, ya, atau pemberat sesuai angka pada mesin balancing dan tempel timah tersebut pada sisi roda, ya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar, ya. Kemudian setelah ditempel pemberat, ya, kemudian roda ditutup kembali dengan penutup mesin balancing dan tunggu roda berputar selama 15 detik. Setelah roda berhenti berputar, buka penutup roda. Kemudian amati hasil pemeriksaan apakah pada mesin balancing sudah menunjukkan angka 0. Apabila sudah menunjukkan angka 0, maka roda sudah seimbang atau balancing, ya. Kemudian pemasangan timah pemberat sesuai nominal yang muncul di layar mesin balancing, ya, disesuaikan, ya, 5 gram, 10 gram, 15 gram, ya, 20 gram, 25 gram dan seterusnya. Berapa yang dibutuhkan oleh roda, ya, hasil dari monitor atau layar mesin balancing. Setelah balancing selesai dilakukan, lepaskan roda dengan melepas pengunci yang tadinya digunakan untuk mengunci roda, ya, pada saat kita masang roda pertama kali. Setelah roda dipasang pada mesin balancing, itu ada pengunci rodanya. Turunkan roda dari mesin balancing. Kemudian proses ini dilakukan secara berturut-turut sebanyak jumlah roda yang ada pada kendaraan, sehingga semua roda sudah dilakukan balancing. Oke, setelah 4 roda kita lakukan balancing, kemudian pemberian pemberat sesuai dengan jenis yang dibutuhkan oleh 4 ban itu berbeda-beda, ya. Setelah selesai, pasang kembali semua roda pada kendaraan. Oke, poin 3 atau langkah kerja selanjutnya adalah melakukan sporing, ya. Oke, langkah pertama, pastikan alat sporing dalam kondisi normal dan tidak rusak, ya, dari semuanya, dari layar, kemudian penjepit roda, kemudian sensor, kemudian pemantul sensor roda, ya, kabel, ya, kemudian CPU untuk mengolah datanya itu dalam kondisi baik semua. Langkah selanjutnya yang B adalah nyalakan komputer sporing. Sambil menunggu komputer menyala dan siap digunakan, masukkan kendaraan mobil ke dalam lip sporing, ya. Jadi pada saat kita on-kan sambil menunggu ini proses bekerja atau proses penyiapan data-data oleh CPU dan monitor, ya, kita memasukkan kendaraan. Kemudian pastikan roda depan tepat pada penampak roda fleksibel pada lip sporing, ya. D, ya, yang kemudian selanjutnya pastikan kendaraan aman dan tidak jalan pada lip sporing. Tarik handbrake mobil dan pasang pengerem, ya, pengaman rem depan, ya. Tarik agar
mobil tersebut tidak bergerak pada saat kita letakkan di atas lip spring. Setelah kendaraan sudah siap dilip, lakukan pemasangan dudukan sensor. Ya. Selanjutnya, sebelum dudukan sensor dipasang terlebih dahulu, atur ukuran dudukan sensor sesuai ukuran roda pada kendaraan. Ya, itu bisa diperbesar dan diperkecil ya, dudukan rodanya atau dudukan sensornya. Pasangkan semua dudukan sensor pada roda yang terpasang di kendaraan dengan melihat berapa besar diameter velg. Ya, ini jadi bisa di setel berapa velgnya, dia menggunakan 14, 15 ya. Jadi sesuaikan. Itu bisa seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang H, setelah semua dudukan sensor sudah terpasang, lakukan pemasangan sensor pada dudukan yang terpasang pada roda dan kunci sensor sehingga water pass di posisi tengah. Oke ya. Jadi setelah kepasang semua seperti ini, kita letakkan posisi nanti water passnya, ini ada di dudukan roda, itu benar-benar pada posisi tengah ya. Kemudian pastikan semua sensor sudah terpasang dan kabel penghubung semua sensor juga sudah terpasang. Selanjutnya, naikkan lip spring dan kunci lip agar posisi kendaraan rata dan hasil pembacaan dari sensor bisa akurat ya. Nah, yang selanjutnya poin K, masukkan data-data kendaraan pada komputer spring meliput jenis mobil, nomor plat ya pada kendaraan. Selanjutnya, setelah data kendaraan sudah masuk ke komputer, kemudian jalankan program before adjustment ya. Kita buka ya, sebelum penyetelan before adjustment. Kemudian klik menu measurement preparation di komputer. Pada layar akan muncul hasil pengukuran dari sensor spring pada kondisi awal mobil. Ya, jadi sebelum kita lakukan penyetelan, kita belum melakukan spring. Jadi kita ambil dulu data dasar atau data awal dari kendaraan tersebut. Ya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah putar roda kemudi penuh ke arah kanan. Kemudian putar kemudi ke arah kiri. Setelah itu posisikan kembali kemudi pada posisi normal, posisi setengah, di mana posisi roda kanan dan kiri lurus sesuai acuan pada komputer spring. Ya, kita gerak-gerakkan untuk melihat fleksibilitas dari kemudi dan roda. Ya. Selanjutnya, pada layar akan muncul gambar ukuran standar dengan cara mengklik standar measurement pada komputer. Ya. Pada menu klik after measurement, maka akan muncul hasil ukuran dari tirot kendaraan. Ya. Kemudian, setel caster kendaraan dengan menggunakan alat yang ada pada toolbox. Ya. Kemudian lanjut penyetelan chamber kendaraan sesuai data spesifikasi yang muncul pada layar ya, pada layar monitor spring. Kemudian yang S ini ya, jika diperlukan ya, lakukan penyetelan tirot dengan menggunakan kunci pas ukuran 14 dan 19 mili. Apabila terlalu menyimpang dari data spesifikasi, atur tirot sesuai data spesifikasi yang ditunjukkan pada layar ya. Kita atur tirotnya, posisinya kurang sedikit masuk atau kurang sedikit keluar ya, dengan memutar drat yang ada pada tirot ya. Ini kunci penahan tirotnya ya. Kemudian setelah melakukan penyetelan tirot sesuai spesifikasi pada layar, dilanjut dengan mengklik menu akhir. Maka pada layar akan muncul hasil pengukuran yang telah dilakukan. Kemudian print hasil penyetelan yang sudah dilakukan dan dilanjut melepas semua sensor serta dudukan sensor yang melekat pada semua roda kendaraan. Ya. Terus kemudian lepaskan kunci lip dan turunkan lip.
Kemudian lepas pengaman rem depan yang ada di dalam kendaraan dan proses sporing telah selesai. Nah, untuk memastikan hasil pekerjaan sporing kita dari langkah awal sampai akhir itu benar-benar sesuai dengan data spesifikasi yang ada pada kendaraan, yang ada pada data monitor sporing, alangkah baiknya kita lakukan test drive terhadap kendaraan tersebut. Apakah sudah benar-benar oke 100% atau masih ada kekurangan sedikit hasil sporing yang kita lakukan tadi. Jadi jika belum 100% hasil pekerjaan kita itu, ya kita adakan cek ulang sehingga nanti hasilnya benar-benar optimal, bisa sampai mendekati 100%, ya. Oke, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya, tata cara atau langkah kerja dari balancing dan sporing. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.